Oke, di perkuliahan kita yang saat ini kita akan membahas tentang hak cipta gitu ya. Jadi kita nanti perkuliahannya melompat-melompat ya, ada strategi pemasaran, kemudian hak cipta, kembali lagi ke strategi pemasaran, hak cipta lagi ya. Jadi tidak berurutan satu semester kita habiskan tentang paten dan hak cipta, terus kemudian satu semester strategi enggak, karena ada berkesinambungan yang mau dibahas gitu ya. Jadi memang ada. Oke, kalau baru-baru ini kita lihat ya bagaimana Warkopi ditentang oleh Indro Warkop. Itu karena saya sih menyalahkan para eh, kreator baru ya, bukan menyalahkan para pelakunya seperti Warkopi gitu. Kasihan banget dia masih pemula dan tidak tahu bagaimana perkembangan dunia entertain di awalnya. Saya menyalahkan yang mengajak mereka terus mengorbitkan mereka tanpa izin dan tanpa, karena apa sebenarnya semua karya, hasil karya seseorang itu dianggap legal seni, mempunyai hak cipta jika memang sudah didaftarkan secara tepat. eh, Beberapa televisi yang kemarin mengambil warkopi untuk didatangkan dan mirip-mirip itu saja yang dia tidak paham bahwa bagaimana menghargai kreator seseorang gitu ya, kreator seseorang. Dan mereka saya kira juga menyalahi perundang-undangan karena dia tidak memberikan izin dan memakai nama dengan model kemiripan gitu ya. Nah, jadi plagiarisme dan sebagainya, mencontoh seseorang, mencontoh figur, mencontoh penokohan itu uh, sangat menjadi problem ketika kita datang terakhir dan meniru-niru gayanya. Tapi sekarang orang sekarang tidak menyadari tentang bagaimana menghargai hasil karya orang gitu ya, jarang-jarang sekali. Oke. Sebenarnya pada perkuliahan ini tuh lebih cenderung kita ngomongin ini sih sebenarnya apa? Lebih ngomongin undang-undang gitu. Bagaimana sih Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, terus kemudian akan dijuntukan ke undang-undang seperti apa. Jadi beberapa beberapa undang-undang ini yang sementara dilihat atau masih dipakai oleh Pak Yitno untuk mengajar. Kalau seandainya nanti ada undang-undang yang terbaru, ya mungkin tidak jauh-jauh beda gitu ya maksudnya. Ini masih kita menggunakan Undang-Undang 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Apa sih yang yang ada di dalam undang-undang itu, yaitu ketentuan umum, lingkup hak cipta, perlindungan hak cipta, pembatasan hak cipta, prosedur pendaftaran haki dan seperti itu ya. Nah ini sebuah quote ya, jadi nikmati ciptaannya, hargai penciptanya, dan lindungi KI-nya, karya kekayaan intelektualnya. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Volcon dalam hal ini, mereka membiayai atau masih memberikan penghasilan kepada keluarganya Om Endro dan Om Dono serta Om Kasino, karena mereka menganggap bahwa brand yang dibangun oleh Warkop DKI itu benar-benar sudah mendarah daging. Dan apabila kita akan melakukan mengambil lagi brand itu, maka kita harus beli gitu ya, beli beli lisensinya kan seperti itu. Jadi sangat disayangkan beberapa kasus yang kemarin gitu ya, yang sama sekali tidak menghargai hak cipta. Nah, kita boleh menikmati ciptaan, kan saat ini lagi ngetren mengcover lagu dan lain sebagainya. Tapi yang memang seyogyanya para kreator-kreator muda ketika mengcover lagu juga mendapatkan izin. Biasanya izinnya kan harus ada reward gitu ya. Uh, Apa yang harus Anda berikan kepada para penciptanya itu. Nah, contoh seperti buku begitu ya. Seperti buku itu eh, yang diberikan oleh percetakan nggak banyak. Biasanya 5% dari penjualan. Tetapi seperti Gramedia, saya tanya rekan saya yang pencipta buku handal gitu, seperti Dream Arts itu, Pak Aditya itu menciptakan beratus-ratusan buku ya, terjual beberapa ribuan buku. Itu nggak banyak sih apa pendapatannya dari buku, hanya 5%. Tetapi Gramedia terus kemudian kawan lama itu memberikan data real gitu ya. 5% kalau dari harga 25.000 hanya berapa sih, nggak sampai banyak duitnya. Tetapi dia
eh, harga buku-bukunya kan kisaran 75, 80.000, 90.000, 5%-nya dari, tapi dia tidak membohongi gitu ya. Kalau memang terjual 100 eksemplar ya 100 eksemplar, terjual 1000 eksemplar ya terjual 1000 eksemplar. Itu yang didapatkan oleh para pencipta buku. Jadi mereka tidak dirugikan gitu ya, walaupun dicetak mau dicetak berulang-ulang, tetapi dia tidak dirugikan karena apa, hak ciptanya dilindungi oleh undang-undang. Pencatatan hak cipta, paten dan sebagainya itu ranahnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, Menkumham. Anda mungkin kalau jalan-jalan ke situ itu di lantai 3 ada tempat untuk pendaftaran haki, ya di sana dia buka buka stand untuk pendaftaran haki dan sebagainya. Dia membantu orang untuk bagaimana menciptakan haki dan sebagainya atau mendaftarkan haki dan sebagainya. Eh, Teman-teman yang kemarin angkatan 2016 itu saya meminta membuatkan logo UMKM di Kecamatan Gayungan ini dari 60 logo untuk brand UMKM itu yang lolos untuk bisa lolos, artinya lolos tidak ada padanannya untuk pembuatan logo itu Sate Caksan yang diambil dari foto beliau pakai topi kayak koboi gitu, terus di sket ulang, dibuat foto, dibuat apa bentuk animasinya, itu malah dia lolos itu dibandingkan yang lain-lain malah belum lolos. Karena apa? Untuk logo itu paling tidak 5 tahun. Jadi kita mengajukan hari ini paling tidak direview itu 5 tahun. Kalau tidak ada gugatan maka logonya akan diloloskan. Tadi kelas pagi bertanya, Pak, bagaimana kalau saya mau menjual produk dan apakah nanti ketika saya jual produk terus ada teman saya yang jual lagi, apakah dengan logo itu tidak merugikan ke kami? Ya cepet-cepetan gitu ya. Saya bilang ya kamu makanya kalau membuat produk terus kemudian diberikan logo, labeling gitu ya. Kita buat susah-susah berdua, anggap saja saya buat Novia dengan Satria gitu ya. Sama-sama bikin roti gitu. Rotinya mungkin roti kenangan mantan gitu ya. Roti kenangan mantan, logonya apa gitu. Ternyata setelah jual jual banyak, Novia lupa untuk mendaftarkan logonya ke Kemenkumham. Satria punya keahlian wis iki ae Novia aja kita daftarkan gitu ya. Maka secara hukum Novia tidak bisa menggugat walaupun branding pertama adalah Novia. Maka roti yang akan dijual oleh Satria akan lebih dihargai secara hukum karena apa? Karena dia mendaftarkan roti itu uh, lebih awal gitu ya dibandingkan Novia. Jadi teman-teman kalian tadi pagi menanyakan soal itu, bagaimana kalau ada dua branding yang sama? Ya siapa dulu yang mendaftar itu? Kalau punya kamu yang mendaftar duluan ya yang besoknya yang mendaftar berikutnya sudah pasti tidak bisa lolos. Nah itu yang sering terjadi. Jadi buru-buru bikin bikin kue, terus kemudian ada brandingnya, terus lupa bahwa kita harus mendaftarkan. Saya malah tahun angkatan 2016 dulu mata kuliah KWU saya ajarkan untuk membuat merebranding dulu. Saya membuat brandingnya dulu daripada membuat bahannya. Alatnya, produknya kamu kulaan nggak popom, entah kulaan sandal, entah kulaan kelambi, entah kulaan apa. Saya ajarkan membuat brand. Ya satu orang satu. Jadi nanti mungkin KWU saya akan ulang lagi, mata kuliahnya kan sama ya KWU, dan berarti nanti membuat produk mungkin senilai minimal 25.000, entah gantungan kunci, entah kaos, entah apa, harus sudah brand. Kemudian entah kalian kulaan, entah kacang goreng atau apa, yang penting harus branding kalian gitu ya. Dan itu salah satu contoh gitu yang diajarkan kampus-kampus besar itu. Jadi rebranding, kamu mau kulaan mau apa saja bebas gitu ya. Yang penting punya brand. Jadi itu yang sedang nanti kita bicarakan, kita latih di sini. Ketentuan umum, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak cipta? Adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi orang yang menciptakan itu namanya hak eksklusif. Tetapi pembuatnya juga bisa memberikan hak itu kepada orang lain. Contohnya, saya menciptakan buku, gitu ya, menciptakan buku. Tetapi saya pengarangnya memberikan hak kepada Adibuana Press untuk mencetak sebanyak-banyaknya. Yang menjual Adibuana Press itu ya. Walaupun saya penciptanya, gitu ya. Saya malah tidak berhak untuk menjual, gitu ya. Mungkin saya kalau beli malah beli di Adibuana Press. Saya tidak boleh mencetak di luar. Seperti itu dengan
memperbanyak dan memberikan kesempatan. Tapi saya mempunyai hak eksklusif, salah satunya adalah menerima pembagian hasil. Oke, dilanjutkan dengan menurut Undang-Undang 28 tahun 2011. Jadi setelah undang-undang ini tahun 2002 ada beberapa kekurangan dan sebagainya. Biasa kan pemerintah setelah ada pemerintahan baru atau kebijakan baru selalu akan membuat undang-undang baru karena harus relevansi gitu ya dengan keadaan yang sekarang. Maka undang-undang itu dirubah lagi ke Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Maka hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi. Nah, ini makanya penting publikasi supaya apa? Ketika hak cipta kalian diakui dan deklarasinya adalah entah dipamerkan, entah dipublish ke internet supaya orang tidak menggugat ya. Jadi beberapa dulu sering ya mereka para UKM itu hancur usahanya karena dia membuat produk tiruan, Carvilla, tiruannya Carville, terus kemudian Coca-Cola menjadi apa itu yang Bicola dan sebagainya. Mungkin kalau Bicola sudah dibuat berbeda gitu ya gambarannya. Tapi kalau mirip banget maka Anda dapat gugatan. Makanya kalau membuat logo paling tidak dideklarasikan. Setelah diajukan ke untuk mendapatkan hak cipta dan sebagainya, maka perlu dideklarasikan, perlu dipublish supaya apa? Ada yang mirip enggak? Ada yang menggugat enggak dengan logo kita? Kalau ada yang menggugat, maka ya kita akan kalah karena mereka sudah mendahului dengan logo itu. Itu jadi timbul, kemudian prinsipnya adalah deklarasikan. Kemudian hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta. Nah, ini hak eksklusif ya. Saya seandainya pencipta buku, saya memiliki hak eksklusif. Terus kemudian tetapi dapat diwariskan hak itu ya. Hasilnya dapat diwariskan ke anak turun kita gitu ya. Jadi beberapa buku kayak miliknya Kotler, terus buku miliknya siapa ya, Krugman, itu kan sebenarnya nggak tahu orangnya masih ada atau sudah nggak ada ya. Tetapi kan masih dipergunakan oleh banyak orang di dunia seperti Bapak Ari Kunto, Suharsini Ari Kunto, itu kan bukunya dipakai, Pak Sugiono itu kan bukunya dipakai, bahkan di gabung-gabungkan dengan menantu-menantunya gitu ya, karena sebenarnya hak eksklusifnya ada pada Pak Sugiono dan sebagainya. Jadi hasilnya bisa dibagikan untuk keluarganya atau diwariskan hak itu ya, selama ada penulisan. Biasanya begitu, ada catatan untuk penulisan. Oke, hak eksklusif, hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produsen fonogram, hak ekonomi lembaga penyiaran. Nah, jadi sebenarnya di pasal 28 tahun 2014 dipecah-pecah lagi ya. Hak moral pelaku pertunjukan. Nah, seandainya Anda tahu ya, kayak Warkop DKI itu pemilik hak eksklusifnya siapa? Ya berarti Volcon ya, berarti mereka punya hak untuk menyiarkan dan membuat produksinya. Contohnya sinetron itu siapa yang punya hak eksklusif? Siapa yang menjadi produsernya? Nah, mereka yang menjual. Kemudian seperti YTV Entertain gitu ya. Jadi siapa yang punya hak eksklusif? Ya saya. Walaupun saya di YouTube kami tidak melakukan, saya tidak memonetize gitu ya. Karena apa? Karena ketika saya monetize, maka saya harus punya lagu-lagu original. Nah, ini yang merugikan bagi saya sendiri sebenarnya. Ketika saya tidak memonetize, salah satunya saya mengambil lagunya siapa gitu. Ketika YouTube saya ditonton lebih dari 4.000 orang, maka duitnya itu tidak masuk ke YouTube saya, masuk ke pencipta lagu karena sudah ada catatan. Bagaimana? Apakah setelah dideteksi 24 jam ini ternyata bukan karya saya, bukan lagu saya, walaupun videonya video asli, untuk dubbing suaranya lagunya, pasti akan ada catatan kayak bagaimana, mau dihapus lagunya atau mau dibisukan atau mau dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan hak monetize akan diberikan kepada pencipta lagu itu. Ya, jadi klaim haknya di sana. Jadi sebenarnya kalau tidak punya lagu sendiri yang tidak open resource gitu ya, open source gitu, sebenarnya kita rugi karena kalau kita terkenal maka duitnya nggak masuk ke kita gitu ya. Ya mungkin saya hanya terkenal kalau mungkin saya yang kuliner gitu, saya mungkin dikenal banyak orang, banyak relasi gitu, banyak yang menanyakan, ayo Pak kapan syuting kuliner lagi. Tapi sebenarnya kalau ada lagunya, maka saya anggap saja
saya menggunakan lagunya Lala Widi gitu ya untuk dangdutnya, maka sebenarnya duitnya masuk ke mereka gitu ya. Untungnya menjadi pencipta lagu seperti itu, ketika lagunya dipakai maka ada klaim, dan klaim itu yang masuk ke sana. Kemudian ada pelaku ekonomi dari pertunjukan, yaitu tadi seperti yang hak siarnya kayak hak siarnya Lapor Pak, itu yang ada Windy, ada Wendy, ada siapa itu, maka hak siarnya ada pada RCTI gitu ya, Lapor Pak, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan pelaku pertunjukan. Kemudian bagaimana dengan produser fonogram? Ini adalah fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya atau representasi suara yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang bergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual. Nah, ini fonogram ini yang dimaksud ketika kita membuat gitu, terus kemudian terus dipakai dubbingnya untuk videonya orang lain, maka kekayaan atau pendapatannya masuk ke video kita. Kemudian fiksasi. Nah, contohnya saya pernah mengikuti lomba di KPU, membuat gambar, membuat logo promosi gitu, dan menang. Saya dibayar 2,5 juta. Maka secara otomatis gambar saya tidak boleh saya publish lagi. Itu sudah menjadi hak miliknya KPU. Yang bisa mempublish dan bisa mematenkan adalah KPU. Saya sudah dibayar 2,5 juta itu. Jadi konsepnya adalah lomba gitu ya, dipilih gambar se-Jawa Timur, se-Surabaya waktu itu yang bagus apa gitu ya. Saya menang gitu ya, dan akhirnya saya harus menandatangani setelah menerima duit, tidak boleh mempublish lagi dan tidak boleh ikut lomba lagi biasanya. Terus kemudian segala hak hasil gambar dan desain awal akan diminta oleh KPU. Nah, itu sebenarnya beberapa fiksasi yang harus ditaati gitu ya, ditaati baik itu gambar. Oke. Kemudian kembali lagi, sekarang yang lagi ngetren adalah kreator, konten kreator. Nah, ini pekerjaan anak-anak muda sekarang itu menjadi konten kreator. Bagaimana seorang konten kreator itu sekarang dihargai karena apa? Ya, mereka membuat ide, membuat gambar, membuat desain dalam dunia maya. Dan itu terhargai banget gitu ya. Jadi bagaimana mereka menciptakan kreator-kreator di YouTube, kreator-kreator di TikTok dan sebagainya, dan mereka mendapatkan duit seperti itu. Seperti Atta Halilintar itu adalah pekerja kreator gitu ya. Sebenarnya dia apa pekerjaannya ya? Dianggap dia adalah pekerja kreator, konten kreator. Penghasilannya berapa? 750 juta. Bayangkan, kerja opo. Kita jadi direktur perusahaan aja nggak sampai digaji segitu. Maka dia menjadi konten kreator. Nah, kalau sudah seperti itu, ya dia seperti perusahaan, bagaimana menata orang. Anggap saja dia operasionalnya dari 750 juta. Dia paling tidak mengeluarkan 350 juta untuk biaya operasional. Salah satunya ngambil tukang syuting, tukang editing, tukang nata, tukang follow gitu ya. Mungkin dia juga pakai robotik follow gitu ya. Karena kan dia harus menetapkan ininya sampai diguyoni itu sama itu ya, beberapa netizennya ada yang maya, atau netizennya ada yang gelap gitu, karena ya sudah seperti perusahaan, dia tidak boleh kekurangan orang untuk bisa like dan subscribe serta mengkomen dari videonya. Jadi kalau sudah seperti itu, ya mereka seperti perusahaan memperkerjakan para kreator-kreator, mencari ide, mencari seperti itu. Jadi itu ya, berarti kreator itu sudah masuk mendapatkan hak untuk segala ciptaannya. Kemudian pasal ditambahkan juga, dikembangkan lagi di pasar 2008. Berarti artinya ketika di pasar 2002 itu tidak ada, maka dia akan diperkuat lagi atau ditambahkan di pasal di Undang-Undang tahun 2014. Yang namanya pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Jadi artinya penciptanya tidak boleh satu lagi, bisa jadi tim. Nah, kalau sebuah tim, maka seperti Subakar itu adalah tim kreator ya, Subakar yang Paijo itu loh ya, yang dari Solo. Terus kemudian Pak Babin. Nah, Pak Babin tidak tahu, Pak Babin itu sudah termasuk sudah menjadi kayak perusahaan atau masih dikelola sendiri, saya tidak tahu ya. Tapi Pak Babin kan sudah tidak bekerja sendiri, sudah banyak orang ya. Jadi kreator-kreator seperti itu. Jadi tidak juga bisa secara bersama-sama. Makanya kalian segera lulus dari
mendapatkan gelar S1 supaya bisa mendirikan perusahaan paling kecil. Perusahaan paling kecil kan CV ya, jadi CV itu minimal direkturnya harus sarjana. Jadi supaya bisa menciptakan perusahaan terkecil. Menurut Undang-Undang 19 2002 pada pasal 1 ketentuan penciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra. Jadi kayak buku, kayak buletin, kemudian seni, hasil karya, kemudian sastra, puisi dan lain sebagainya. Nah, Adibuana kemarin beli ya itu untuk satu lagu yang untuk tarian yang semangat pagi yang menari itu beli ya karena apa? Mendesain bajunya, mendesain lagunya, mendesain tariannya itu menjadi salah satu bentuk karya seni dan kita beli. Dan setelah beli, ya itu harus dipatenkan kalau tidak nanti ditiru orang. Saya tidak tahu apakah sudah dipatenkan apa belum, tapi pakaiannya kan mudah sekali nanti ditiru orang kalau tidak segera dipatenkan. Ya makanya ada pertunjukan pertama segera di YouTube kan nanti kalau ada yang madani, loh kita sudah expose lagu ini 2 tahun yang lalu kok kamu akui ya kayak kita waktu kehilangan tarian reog dan sebagainya yang diakui oleh Malaysia karena kita sangat telat untuk mendaftarkan di dunia. Batik juga begitu ya sangat telat untuk mendaftarkan. Baru-baru mau kehilangan saja kita ngurusi itu. Jadi itu yang kemudian hasil karya memiliki inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan itu salah satu bentuk ciptaannya. Nah, siapa pemegang hak cipta? Pencipta adalah sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta. Jadi boleh mungkin biasanya kalau kita sebagai pencipta gitu, biasanya ada pendamping kita, biasanya diserahkan lagi ke istri kita dan sebagainya. Supaya nggak ya direbut orang lain gitu ya. Jadi Anda kalau mendaftarkan paguyuban atau apa kan saya sebagai pelaku terus kemudian mendaftarkan ketua dan anggota gitu. Anggotanya kalau bisa ya orang-orang yang kita percaya gitu ya, istrinya, anaknya, saudaranya. Kemudian pemegang hak cipta, pencipta sebagai pemilik hak cipta pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Jadi membaca undang-undang yang bulat itu ya, tapi sebenarnya artinya hak cipta itu bisa dialihkan atau diberikan kepada orang yang kita percaya. Makanya di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya harus jelas, gitu ya. Oke. Kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berada di bawah Departemen Pimpinan oleh Menteri. Nah ini tentang hak kekayaan intelektual itu berada di kementerian ya, jadi Kementerian Menkumham. Kenapa mengacu pada dua undang-undang tersebut? Nah ini tahun 2002 dan tahun 2014 nomor 28. Ya mungkin ada perubahan baru, kemudian perlu diperbaiki seperti itu. Nah ini ketentuan umum ya, jadi beberapa lingkup hak cipta. Nah ini yang di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu isinya peraturan itu berisi 8 bagian. Ada fungsi dan sifat itu pasalnya ini ada bab 2, bab 3. Jadi sampai dengan 8 bab gitu ya, 8 bagian, 8 bab dan pasal-pasalnya sampai 28 pasal. Itu isi-isinya. Nanti sekalian browsing mencari sendiri nggak apa-apa di internet tentang hak cipta tahun 2002. Kemudian perlindungan hak, beberapa buku dan lain sebagainya yang diterbitkan, layout. Makanya seorang layouter itu juga saya biasanya kan layouter ya, jadi layout sering. Nah ini sedang melayout gitu, saya mendapatkan 8 buku sebagai layouternya gitu ya. Jadi itu yang mendapatkan hak yang sedang saya kerjakan gitu ya. Oke, perlindungan hak cipta, kemudian ada ceramah dan sebagainya. Itu makanya kalau lucu, sering kita lucu melihat orang yang menangis itu, kemudian pelawak seperti Sule gitu. Oh kamu kok sedih, ternyata aku gak sedih, kakiku diinjak. Itu kan sebenarnya lawaan lama itu. Seingat saya itu lawaan tahun 93 gitu ya. Itu yang begitu itu Bagio dan Kirun gitu ya. Lucu-lucunya waktu itu ya. Jadi
Oh kok nangis, Bang? Ojo nangis, Bang. Sedih takon, Bang. Ora sedih, sikilku mau ide iya kayak gitu. Jadi itu lawan-lawan lama yang sekarang masih dipakai dan lucu gitu ya. Dan sebenarnya mereka harus membayar royalti itu karena apa? Lawaknya dipakai gitu. Jadi pidato ceramah kalau memang mau dihak patenkan ya pertama harus ada rekaman videonya gitu ya. Dan kemudian kita daftarkan. Kemudian alat peraga nih Pak Sagita itu yang teknik elektro itu yang dosen teknik elektro kalau kalian ingat itu memang ahli di bidang alat peraga, dia rekanannya dinas pendidikan untuk membuat miniatur panel surya, miniatur apa ini apa lift gitu di gedung, miniatur 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 banyak itu kemarin kita pamerkan di Pak Menteri Pendidikan, itu yang dilihat karena apa? Contoh-contoh pemasangan panel, contoh-contoh pemasangan panel 3 pas dan sebagainya. Pak Sagita membuat miniaturnya gitu dalam bentuk di papan gitu ya untuk oh ini dihubungkan ini ke panel, ini ke panel 3 pas, 3 apa itu. Nah, itu apa? Untuk dipakai alat peraga STM. STM di mana? STM seluruh Indonesia. Pak Sagita itu bos itu sebenarnya, dia punya karyawan sekitar 17 karyawan yang menangani itu ya, membuat miniatur lift, pokoknya semua alat elektronik, deteksi cahaya, pintu otomatis dan sebagainya itu Pak Sagita punya itu dan bukan lagi untuk main-main, itu dijual gitu ya. Jadi tapi dia tidak diberikan hak untuk membranding, dia dikulak, alatnya dikulak gitu ya. Dia tidak punya hak untuk yang siapa yang punya hak itu adalah dinas pendidikan, yaitu kulaan gitu ya. Jadi Pak Sagita hanya memproduksi tidak. Nah, artinya apa? Kalian lo boleh kulak selama kalian punya hak. Ya, punya punya anggap saja kamu punya perusahaan terus kemudian menciptakan alat router gitu ya. Kamu anggap siapa gitu ya. Jadi ya kulak saja gitu ya. Pak Yitno punya brand YTV ya, nanti saya kulak saja siaran gitu. Kita tempelkan wis benar arek-arek wartawan sing golek data. Wis arek tak tempeli nganuku. Nah, saya bayar nang arek. Sudah kalau berita sudah masuk ke saya ya sudah hakku beritanya. Jadi branding lebih penting ya daripada kita bisa apa. Makanya eh, kita harus membuat branding. Kemudian bunga rampai itu adalah beberapa tulisan yang digabungkan tidak oleh satu orang gitu, banyak orang gitu. Kayak saya, Pak, Pak Nusron, Pak Prihono, terus kemudian ada Pak Indra gitu membuat buku tentang supply chain management. Nah, itu dianggap sebagai bunga rampai. Bab 1, bab 2, bab 3 ditulis oleh banyak orang gitu, tidak diciptakan oleh karya. Dan kemudian database salah satu software dan sebagainya itu juga harus mempunyai hak cipta. Kalau enggak ya kita habis seperti Samsung dan sebagainya itu berapa paten yang mereka miliki gitu ya. Jadi Pak Habibie berapa paten yang dimiliki, Anda cek Pak Habibie punya berapa paten gitu, di dunia gitu ya, mematenkan baling-balingnya, mematenkan bagaimana tidak turbulensi dan sebagainya. Kamu lihat sejarahnya Pak Habibie almarhum gitu ya, berapa paten di tingkat dunia yang sekarang dipakai untuk Airbus dan sebagainya, semuanya adalah teknologinya Pak Habibie gitu ya. Saya pas ikut Pak Dahlan dulu waktu beliau menteri, saya pernah dengar Pak Dahlan akan menciptakan nanti nuklir gitu ya, nuklir listrik, teknologi nuklir atau nuklir kayak kalau nanti kita beli listrik itu kayak beli tabung LPG gitu ya, itu berbahan dasar nuklir yang kita beli tabungan itu nanti sudah waktu itu sudah mengirim gitu ke Amerika ya, namanya Made in Amerika teknologi Indonesia yang dibuat oleh Amerika tapi teknologinya dari Indonesia. Bagaimana nanti nuklir akan menggantikan bahan dasar daripada tenaga listrik. Nanti kalau kita beli listrik kayak beli tabung LPG dicop nih terus langsung. Mungkin nanti ke depan seperti itu. Dan itu harus dipatenkan, kalau enggak ya hilang. Dulu kan Pak Dahlan ketika memanggil Ricky Elkson dari Jepang untuk dibawa mobil listrik kan harapannya kita akan menciptakan baterainya. Walaupun tidak mobil listriknya kan kita akan menjadi produsen baterai listrik mobil. Karena bahan dasarnya litium dan lain sebagainya paling banyak di sini. Tapi itu ternyata negara kan tidak bisa memfasilitasi. Oke, berikutnya ini masih undang-undang saja, jadi saudara nanti bisa membaca, ini banyak sekali.
karya cipta, ini asosiasi hak cipta, ada karya cipta Indonesia ASIRI, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, Papapri, Persatuan Artis Penata Musik Rekaman Indonesia. Kalau dulu ingat Papapri, kita ingat ini ya, mungkin kalian belum lahir, bapak-bapak kalian yang filmnya Safari, Aneka Ria Safari gitu ya. Jadi tahun-tahun itu saya masih kecil, jadi Adpindo, IRCI, Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia, Business Software Association, ya ini beberapa asosiasi hak cipta. Wayang itu ada sendiri ya, pencipta para wayang-wayang di Jawa Timur ada sendiri, dari asosiasi wayang, jadi dia mempunyai hak cipta itu. Motor Indonesia, siapa yang sudah menjadi asosiasi motor Indonesia? Apa itu logonya? Asosiasi motor Indonesia itu apa? Saya jadi anggotanya tapi lupa. Yang ditempelkan itu yang gambar sepeda segitiga, yang kalian sering ya. Asosiasi Pengelasan Indonesia. Ya. Jadi mereka yang memiliki hak cipta dan sebagainya. Pembatasan hak cipta ini nanti kamu pelajari sendiri. Ada tugas yang harus kalian jawab di Verlenda, nanti keburu habis karena waktunya hanya 1 jam. Ketika ada gambaran seperti ini, HP, hak paten dan hak cipta apa saja yang ada di dalam HP ini. Silakan Anda berkolaborasi atau bercerita sebanyak-banyaknya. Kalau HP itu, maka yang dihak patenkan apa saja, yang dihak ciptakan apa saja. Boleh Anda browsing dan sebagainya, pelajari, dan boleh berimajinasi gitu, tidak memberikan contoh. Dan soalnya menjawab saja di sana gitu, yang sesuai dengan permintaan yang disampaikan Pak Ibu. Kayak gitu tugasnya. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan enggak? Oke. Apa Satria? Hak cipta itu apa ada masa expirednya ya Pak? Ada. Jadi selama nanti kamu lihat dalam bentuknya ya. Jadi ada perjanjian, kayak ada perjanjian waktu tertentu dan ada perjanjian yang tidak terbatas. Selama selama biasanya hak cipta yang untuk makanan dan lain sebagainya itu ada waktunya gitu. Kita kayak registrasi lagi gitu, registrasi lagi. Tapi kalau sudah terdaftar aman gitu ya. Kita hanya supaya tidak kehilangan gitu, tidak kehilangan database. Kayak seperti kami yang kemarin Pak Yitno mendapatkan tambahan gelar CSCA itu hanya berlaku 2 tahun. Tetapi tidak ujian lagi gitu, Satria. Pak Yitno hanya mengumpulkan poin, ikut seminar, mengisi. Gitu ya. Kemarin kan teknik dibiayai negara mengirimkan 4 orang. Saya, Pak Prihono, Pak Indra, satunya orang ekonomi tapi nggak lulus. Jadi yang mendapatkan tambahan gelar profesi CSCA saya, Pak Prihono, dan Pak Indra. Itu hanya berlaku 2 tahun gelar kami tempel itu. Nanti kalau saya tidak registrasi lagi, ya nggak boleh dipakai. Tapi tidak ujian lagi. Mudah-mudahan tidak ujian lagi. Ujiannya wangil le. Aku 2 kali lulus pisan nih. Ngono tak rewangi poso bareng. Karena Asia full bahasa Inggris, ini bukunya ini. Jadi saya dikirim bukunya ini. Saya harus menghafal buku sebanyak ini ya. Jadi ini nanti boleh kalian copy. Kalau kalian pengen, silakan ikut nanti daftar. Kalau pengen tambah gelar CSCA itu ya. Ini anunya ITS, Pak Prof ITS. Jadi harganya 12 juta. Dapat buku ini kalau pelatihan 3 hari terus ikut ujian. Pelatihan 3 kali, bukan 3 hari, 3 kali terus kemudian ikut ujian. Ujiannya retake-nya ya kemarin yang 4 orang yang lulus langsung ya Pak Indra, karena itu ilmunya Pak Indra ya, kita hanya apal-apal aja karena untuk jatah teko negoro ya nggak diikuti eman hilang duit. Jadi ya kami dengan Pak Priyono ujian 2 kali alhamdulillah lulus. Yang teman ekonomi nggak lulus ya, karena bukan bidangnya. Oke, kayak begitu ya Satria ya. Nanti dicek lagi. Saya sudah lama tidak melihat beberapa perjanjian itu. Tapi ada yang memang berlaku, memang ada waktunya, ada timingnya, 15 tahun, 5 tahun, kecuali untuk
keprofesian rata-rata 2 tahun. Kalau seperti buku, enggak. Buku itu sekali didaftarkan, makanya ada paten, ada cipta. Sekali sudah melekat. Tetapi kalau ada orang nanti, kalau saya buku sekali, terus kemudian nanti ada edisi revisi lagi, nggak boleh. Hak patenku saya pakai lagi, ya saya mendaftarkan lagi. Kayak begitu. Kan mungkin Pak Yitno menciptakan buku pengantar ekonomi, ternyata ada tambahan lagi, terus tak nganu, ada revisi kedua, mungkin ditambahkan 1 bab, sudah bisa dipatenkan dan didaftarkan ISBN-nya lagi. Nah itu daftar lagi. Seingat saya kalau yang buku kemarin harganya 750 untuk artikel. 750. Dan itu melekat untuk kita selamanya. Oke, ada lagi kira-kira? Cukup? Kalau cukup, silahkan jawab di Firlenda ya. Setelah tutup nanti gak iso jawab, aku mau komplain mana. Sebenarnya kalian kalau ada kesempatan untuk absensi segera ya. Karena apa? Ketika nanti saya buka lagi, jawabannya konco-koncomu hilang gitu ya. Jadi mohon dimaklumi kalau ternyata kalian tidak bisa jawab, terus mari ngono apa japri nang Pak Yono, Pak nggak anu saya